Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Pak Haris di sini. Di fokus kali ini di pelajaran desain grafis, Pak Haris akan menjelaskan tentang bagaimana perspektif fotografi dalam pengolahan citraan digital. Nah, pada kasus kali ini, Pak Haris sudah memberikan sebuah sampel foto. Ini ada model yang saya ambil di dekat hutan asam sana. Kondisinya berkabut, bisa kita lihat di sini. Kemudian highlightnya juga tinggi di sini. Nah, kita akan memperbaiki pencitraan di sini. Kasusnya ada beberapa hal ya, dari highlightnya yang tinggi, kemudian beberapa warna yang masih bisa kita optimalkan dengan penyegaran. Nah, kita akan menggunakan software Adobe Photoshop CS6. Pada kasus kali ini kita akan lebih menekankan bagaimana peranan sebuah kamera RAW untuk mengolah pencitraan gambar kita. Nah, kamera RAW itu seperti ini. Kamera RAW 7 ini sudah tampil di depan kita. Oh ya, mungkin Anda masih bingung bagaimana untuk menggunakannya. Saya cancel ya. Seperti biasa Anda drag seperti ini. Ini sudah diedit. Nanti kita memiliki target seperti ini nantinya. Jadi warna yang semula pucat pasti, jadi kita tingkatkan lagi saturasinya dan macam-macamnya dengan menggunakan bantuan kamera. Kita default dulu semuanya. Apakah Anda bisa lebih dikasnya reset tampilannya seperti ini. Baik, kita akan ulas tentang kamera RAW ini. Harus sedikit bercerita. Kamera RAW difokuskan untuk foto Anda yang berformat RAW, tapi pada saat perkembangannya bisa mendeteksi gambar kita itu sebelumnya dibaca sebagai RAW. Caranya adalah mengaktifkan di sisi sisi kita down aja, kita reset lagi di preference ini, kemudian di kamera RAW. Nah, ini silakan Anda diganti ke JPEG dan TIFF seperti itu. Saya rasa sangat mudah. Itu edit preference, kemudian di bagian JPEG sini Anda pilih automatically open JPEG with setting, dan yang TIFF juga seperti itu. TIFF ini adalah kata lain dari RAW. Kita ulang lagi dari awal. Baik, di pencitraan kali ini Anda bisa klik kanan di sini di bagian open with, atau Anda bisa mengedragnya langsung. Saya drag langsung saja ya. Udah. Oke, drag sudah terreset. Oke. Hal yang pertama kita lakukan pada pembuatan pembenahan itu dulu, pastikan dulu Anda akan memahami target seperti apa nanti bayangan yang akan Anda ciptakan. Karena di sini exposure-nya masih kurang kuat dan highlight-nya masih terlalu tinggi. Nah, hal pertama saya adalah naikkan exposure-nya sehingga rata semuanya. Kemudian di bagian kontras saya juga naikkan seperti ini. Di highlight Anda boleh mengurangi. Maka yang terjadi di sini adalah putih di belakang atau kabutnya sudah menghilang. Nah, kita boleh tambahin dikit ini. Kemudian di bagian shadow-nya, shadow atau bayangannya semakin seperti ini, semakin terlihat dramatis. Saya ingin gambarnya menampilkan sebuah sisi dramatis. Saya ingin si anak ini menonjol, jadi ada di depan objek dan background-nya kita pisahkan antara foreground, background, serta objek utamanya. Kemudian black, ini adalah tingkat kepetatan dari objek di hitam di sini. Nah, pengaruh hitam itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan suasana dramatis itu sendiri. Jadi bijaklah untuk mengatur blacknya dulu. Nah, masalah white biasanya ini berkaitan dengan cahaya. Kenapa sih tidak memilih white dahulu? Karena alasannya tadi black lebih berpengaruh kepada dramatis. Contohnya ketika saya ingin mengubah white terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah over. Nah, ini
tidak baik untuk pencitraan kita. Jadi upayakan Anda menentukan dulu area gelap Anda atau black tadi itu sampai mana. Harus jadi 0 ya. Kemudian ada penjelasan tentang clarity. Clarity itu berkesinambungan dengan itu. Jadi kalau Anda naikkan seperti ini, maka objeknya akan lebih detail. Nah, saya tidak ingin membuat noise yang terlalu berlebihan dan kesannya terlalu berlebihan. Clarity Anda boleh gunakan, tapi upayakan untuk menemukan titik bijak Anda. Clarity juga bagus, misalkan Anda memotret sebuah benda yang kecil, Anda memberikan sebuah detail yang sangat luar biasa, clarity boleh digunakan. Tidak ada larangan untuk menggunakan clarity. Clarity adalah fitur. Kembali lagi, Anda harus bijak dalam menggunakannya sehingga tidak merusak pencitraan Anda. Kemudian saturasi ini adalah tingkat warna yang menonjol nantinya. Nah, hal ini juga tidak akan saya ubah dahulu. Kita akan masuk ke yang nomor 2 lagi. Kenapa tidak diubah di sini? Nah, nanti Pak Aris akan menjelaskan per masing-masing. Oke. Kalau tadi ada di bagian basic, dia mengatur exposure, contrast, highlight, shadow, dan lain-lainnya. Kita akan masuk di bagian HSL atau grayscale. Nah, di sini ada sebuah channel dari warna ya, yang menjelaskan seberapa besar nih, misalkan kita mengetek red ya, attack orange-nya atau yellow-nya. Nah, baik, saya akan menjelaskan bagian mana yang harus kita olah dulu. Anda harus masuk di bagian saturasi dulu atau warna yang pokok dulu. Oke. Saya ingin kulit anak ini akan lebih menonjol, karena kalau kita lihat zoom seperti ini, kulit dan warna violetnya masih terlalu samar. Baik, untuk penggunaannya saya langsung praktekkan saja di red, kira-kira seperti ini. Nah, tujuannya apa? Satu, kulit di Photoshop, kulit manusia tentunya dia akan terbaca sebagai red, channel red sih. Kemudian orange-nya kita naikkan juga. Nah, sudah mulai bisa melihat ya kira-kira seperti itu. Nah, orange kita cocokkan lagi, orange sebagian. Di kulit juga ada sebagian yang berwarna orange. Kemudian di yellow masih belum nampak, karena memang di sebagian besar objeknya kuningnya masih belum dominan. Yang dominan di sini adalah hijau. Nah, kita akan mengepus hijaunya ini. Sudah terlihat mungkin. Ini adalah kondisi defaultnya adalah 0, tapi saya akan menaikkan seperti ini. Hijau dikombinasikan dengan kuning. Nah, kenapa ikut juga kuningnya? Karena kalau kita melihat dan mengamati di alam, apalagi musim hujan seperti ini ya, jadi kalau pagi terkena embun, kemudian bias hijau juga, ada juga sih warna yang hijau yang menuju kuning seperti itu, tergantung dari lokasinya. Jelas pengaruh dua warna ini biasanya berkesinambungan antara hijau dan kuning. Aqua biasanya dia berkaitan dengan warna langit. Nah, kan tidak ada langitnya di sini, mungkin dia tidak terpengaruh. Blue juga tidak ada di sini. Nah, kemudian ada perbedaan lagi seperti ini. Kalau tadi saturation, itu sekarang kita masuk di hue. Yellow-nya kita bisa tweak lagi di sini. Nah, kalau tadi yellow atau kuning yang murni, karena ini ada yellow yang menuju ke hijau. Nah, ini dia mulai masuk ke sini. Hijaunya yang awalnya menuju ke kuning-kuningan, sekarang lebih dimempatkan lagi warnanya. Yang hijau juga demikian. Hijaunya di sini ada kolomnya, jadi antara kuning menuju hijau yang menuju ke biru. Nah, kita coba tweak juga. Nah, pada level ini kita sudah bisa melihat sebuah perubahan. Kalau dari semula seperti ini, kemudian menjadi seperti ini.
Nah, kali ini boleh Anda tweak lagi sesuai selera, dan ini bukan pakem, ini hanya menunjukkan fiturnya. Misalkan warna kulitnya masih kurang ngepush Pak, atau kurang menonjol. Oke, kamu bisa boleh naikkan lagi atau di jangan terlalu merah ini, atau jangan terlalu orange. Geser tapi jangan terlalu naik banget. Oh ya, seperti ini. Kira-kira cukup lah. Oke. Kemudian ini adalah kalau tadi lebih ke objeknya, sekarang Pak Haris masuk di kolom yang namanya split toning. Split toning biasanya saya gunakan untuk mengedit sebuah nuansa atau kondisi dalam foto lingkungan. Nah, highlight adalah cahaya tinggi yang bisa berkaitan dengan cahaya yang sedikit over. Contoh yang belakangnya ini termasuk dia. Karena itu dulu ada seperti itu, jadi cahaya lampu itu juga bisa masuk di highlight. Kemudian ada cahaya roll atau asap-asap yang menembus dari daun, itu biasanya kalau di human dress sangat sekali sering kita mencobanya seperti itu. Kemudian juga ada shadow di bawahnya. Perbedaannya kalau tadi highlight dia menunjukkan over, shadow menunjukkan zona-zona gelap seperti ini. Ini memiliki pengaruh yang signifikan juga untuk karya kita. Misalkan saya ingin highlightnya atau cahayanya karena kondisinya segar dan identik pagi, saya ingin memasukkan sebuah warna biru. Nah, kita pilih dulu nih birunya seperti apa. Kemudian untuk intensitasnya kita bisa menggeser dulu ya. Mungkin seperti ini. Atau kita masih kurang tepat untuk memilih birunya. Birunya mungkin saya pengen pick biru yang ini. Kemudian kita naikkan saturasinya. Nah, ini udah kelihatan sekali kondisi atau suasananya sebuah lingkungan environment. Semakin Anda menggeser saturasinya, maka dominasi warnanya juga semakin berubah. Di bagian gelapnya ini yang akan kita ubah, silakan Anda mengubahnya di bagian shadow. Nah, ini Anda bisa memilih warna hijau mungkin yang lebih dominan. Jadi kombinasi yang akan saya gunakan pada pencitraan ini adalah mengkombinasikan sebuah warna biru sebagai cahaya tingginya dan hijaunya adalah sebagai warna shadownya. Namun bisa Anda cari warna yang tersebut dengan menggeser oke, saya rasa cukup seperti ini. Tidak terlalu over. Nah, ini masih bisa Anda make over lagi, tentunya dengan menggunakan color yang saya sudah bahas tadi. Oh ya, saya juga sedikit melupakan fiturnya dari ini ya. Ada sebuah fitur yang namanya paint yang kita mirip di foto, kita cuma bisa ngepaintnya ini di cahaya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada fitur yang kalau Anda pilih scroll ini ada adjustment brush atau ada shortcutnya K. Nah, secara default exposure-nya sudah plus 50, artinya objek yang akan Anda terapkan akan bertambah plus 50 intensitasnya, cahaya maksudnya akan menimpa objek. Misalkan saya ingin orangnya lebih terang terlihat, maka saya akan sambungkan di sini. Ada masih kurang lagi, maka Anda pilih ini, kemudian dikembalikan lagi fiturnya, Anda sambungkan lagi. Jadi objeknya adalah lebih jelas. Nah, oke, Anda bisa menerapkan itu sendiri. Shortcutnya adalah K. Nah, kita kembali lagi kepada yang basic. Nah, ini Anda bisa memberikan sebuah modifikasi kembali. Kita masuk di bagian saturasi. Nah, ini kita bahas kenapa Pak Haris tidak membuka saturasi dulu ya tadi. Kita membiarkan dulu karena ini berkaitan dengan
eh, pencitraan yang kita bikin tadi di kolom ini HSL atau grayscale-nya. Nah ini penting sekali Anda untuk mengedit ininya dulu, baru Anda naikkan saturasinya jika memang kurang seperti ini. Nah saturasi dia fungsinya adalah menaikkan warna yang sudah jadi tadi lebih lebih ngepush dan lebih sesuai dengan target kita. Vibrance-nya seperti ini. Nah, silakan disesuaikan antara vibrance dan saturasi. Karena saya sukanya gambar itu tidak terlalu ngejreng tapi warnanya sedikit ngepush, saya sedikit saturasinya naik sedikit aja. Jadi nggak ada pakem sih bagaimana untuk menciptakan karya foto itu, tergantung dari imajinasinya dari sang editor. Juga bisa Anda benahi lagi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah di bagian temperatur. Ini juga mempengaruhi bagaimana karya kita akan disajikan. Semakin ke sini warna biru atau identik dingin dia akan berubah seperti itu. Kalau ke sana semakin panas. Atur aja. Proses lagi sih nol aja, tinggal main di bagian vibrance atau saturasi. Nah, saturasi sekali lagi Anda bisa modif sedemikian rupa. Dan untuk kemudian Anda bisa olah kembali ke dalamnya bagaimana citra itu akan disajikan. Gelap. Nah, demikianlah sedikit fitur dari kamera RAW. Saya membantu sekali fiturnya sama oke-nya seperti Adobe Lightroom yang bisa Anda akses di Adobe Photoshop. Sedikit menghemat jika Anda harus membeli dua software tersebut. Ini adalah paket hematnya dengan menggunakan kamera RAW. Tentunya jika Anda berniat sebagai editor yang profesional, gunakan juga monitor yang RGB 100%. Jadi warnanya benar-benar akurat untuk nantinya di print kepada media cetak yang ada. Nah, dari foto seperti ini Anda bisa olah menjadi video seperti ini, foto seperti ini. Nah, tentunya karya yang memiliki nilai sentuh lebih dan warnanya lebih oke, konsumen juga akan lebih menarik. Demikian penjelasan dari Pak Aris mengenai fitur kamera RAW pada Adobe CS6. Semoga menambah wawasan kita dan tetap selalu kreatif. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.